Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali ke video saya. Jadi ini sambil nunggu telepon suami saya, saya ingin memberikan sedikit review terkait beberapa buku yang saya pinjam dari perpustakaan minggu lalu gitu ya, tentang eh, yang mendukung salah satu modul saya, yaitu riset metodologi. Jadi backgroundnya itu banget ya. Ya udahlah, ini di ruangan saya, di kamar kos saya. Jadi saya kemarin pinjam beberapa buku di area riset metodologi. Kemudian beberapa buku yang saya pinjam adalah salah satunya ini ya. Bentar, wait, mana ya? Karena seperti yang pernah saya bilang ya teman-teman ya, kalau pinjam buku di sini tuh maksimal itu sampai 36. Jadi saya bisa pinjam banyak buku sebenarnya di sini gitu. Nah, untuk buku yang saya pinjam terkait riset metodologi adalah yang pertama adalah tentang ini, research method for health and social care. Jadi ini kayak fundamental teori-teori tentang riset, survei, kemudian juga bagaimana time management seorang researcher gitu ya dalam melakukan penelitian. Kemudian karena berhubung saya untuk assignment modul ini itu berupa seperti kayak critical appraisal salah satu naskah jurnal, kemudian kita benar-benar diminta untuk membedahnya, kemudian mengkritisi penelitian yang sudah dilakukan oleh si researcher itu gitu ya. Dan kebetulan saya ngambil penelitian yang bentuknya itu kualitatif gitu ya. Jadi buku yang saya pinjam itu lebih banyak berbicara tentang riset kualitatif. Yang pertama ini, jadi salah satu yang direkomendasikan oleh dosen saya adalah Qualitative Research Method for 5th edition. Dari ini kelihatan nggak? Oke. Nah, kemudian saya juga pinjam buku terkait kualitatif research yang lain, yaitu cahayanya kayak gitu amat ya. Ini saya taruh di belakangnya jendela teman-teman. Jadi yang kedua adalah tentang qualitative research in healthcare. Ini juga masih sama tentang kualitatif riset, tapi lebih sedikit ya. Kalau tadi itu dari Oxford Press, kemudian kalau yang ini dari BMG Blackwell Publishing. Kemudian saya juga pinjam buku tentang ini, Doing a Literature Review. Lumayan tipis sih, saya pengen baca aja, pengen tahu gitu struktur literatur review. Kemudian yang terakhir, ini juga kemarin direkomendasikan oleh program bahasa Inggris yang saya ikuti. Jadi kampus itu memberikan fasilitas untuk international student ambil pendalaman bahasa Inggris gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu bisa ngambil bisa mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris baik reading, listening, speaking, writing dari university. Dan salah satu buku yang direkomendasikan dari kursus itu adalah ini. Jadi kebalik ya. Ya intinya ini tentang English for research terkait style, grammar dalam penulisan academic writing atau research writing kayak gitu. Nah, ini kemarin saya pinjam di perpustakaan semuanya. Terus ya seperti itu teman-teman, dan ada beberapa buku yang masih belum saya kembalikan, buku yang seperti terkait promoting normal childbirth ya. Ini mungkin sudah pernah saya kasih tahu belum sih, saya pinjam buku terkait waterbirth. Ya, saya pinjam buku terkait waterbirth. Kemudian ada juga ini, The Midwife Mother Relationship. Ini kemarin saya butuh baca ini untuk menjawab salah satu pertanyaan discussion di modul Promoting Normal Childbirth, di mana dia menanyakan terkait midwifery model of care, kemudian juga bagaimana hubungan bidan dan seorang ibu gitu ya. Jadi saya memutuskan pinjam buku ini untuk menambah
kepuasan saya gitu. Nah mungkin seperti itu teman-teman, cuman sekilas sih ya, maksudnya cuman sedikit, tapi lumayan lah ya. Sekarang sudah bulan-bulan menuju ke pengumpulan submit assignment, jadi lumayan hektik sebenarnya karena sudah melewati midterm dari trimester ini, dan semoga sesuai dengan planning gitu ya teman-teman ya, karena saya ngeplannya itu nggak mau mepet-mepet deadline submit assignment sebenarnya, supaya ya biar tenang aja gitu, biar bisa mengerjakan yang lain. Cuman kayak sejauh ini saya merasa bahwa waktu itu berjalan sangat cepat gitu ya. Gak nyangka ini sudah tanggal 1 Oktober, sudah hampir 2 bulan saya di UK gitu. Dan belajar di sini, salah satu hal yang saya sangat syukuri gitu ya, saya bisa merasakan kehidupan yang berbeda di sini. Kemudian banyak bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan budaya baru dan lain sebagainya, sehingga bisa mengenal lebih luas gitu ya. Ternyata Allah itu menciptakan beragam manusia, beragam culture, budaya, tapi kita selalu harus kembalikan gitu ya, apa-apa itu kembali lagi ke prinsip kita, ke agama kita gitu ya, bagaimana Allah memberikan petunjuk kita untuk hidup begitu. Jadi jangan sampai kita meskipun tinggal sebagai minoritas di negara yang non muslim, kita tidak bisa menjaga keimanan kita gitu. Mungkin seperti itu. Langsung saya telepon. Baik, mungkin cukup ya teman-teman ya, saya mau angkat telepon suami saya dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.